Ceritanya. Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Kamu harus tahu, hanya dengan kekuatanku, itu tidak cukup untuk menghalangi Taisu. Dengan kata lain, Taisu tidak takut padaku. Yang mereka takuti adalah Yang Mulia Suzang yang berdiri di puncak Sensi. Jadi buatlah mereka mengerti bahwa makhluk tertinggi Suzang belum mati. Makhluk tertinggi telah kembali, ucap sang ratu sambil tersenyum menatap Xiaoyan. Xiaoyan tertegun sejenak, baru saat inilah dia mengerti arti dari tata letak sang ratu. Sementara itu, Sen kembali di medan pertempuran yang tidak jauh dari kota 1000 bintang. Jin Dingdong yang masih memikirkan bagaimana cara membunuh Xiaoyan, tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Dalam kehampaan yang luas ini, tiba-tiba saja kegelapan menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Saat berikutnya planet mati tempat Xiaoyan berada ditelan ke dalam kegelapan. "Senwu, apakah ini dia?" ucap Xiaoyan. Dia sedikit mengerti kali ini. Yang disebut tata letak bukan skema yang cerdik, tetapi dengan mengikuti arus juga merupakan cara untuk memimpin. Xiaoyan yang terjerumus ke dalam kegelapan tiba-tiba merasa lega. Mengandalkan kesempatan ini, energi darah di tubuhnya dengan cepat beregenerasi. Sosoknya duduk bersila dan memuntahkan seteguk darah hitam, menghilangkan racun dari tubuhnya sebanyak mungkin. Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan-lahan membuka matanya. Dia melihat kegelapan di sekelilingnya. Xiaoyan tahu bahwa kegelapan ini bukanlah kehampaan. Itu karena meski ruang ini sangat luas, tetapi masih ada batasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini bukanlah kehampaan. Untuk dapat memiliki ukuran sebesar itu, satu-satunya hal yang dipikirkan Xiaoyan saat ini adalah Zhenwu. "Jangan khawatir, aku adalah Zhenwu. Aku datang ke sini atas perintah Nanfu dan Tuan. Kamu saat ini berada di dalam mulutku, dan aku akan segera mengeluarkanmu lagi," ucap Zhenwu, suaranya bergema di benak Xiaoyan. Untuk saat ini Zhenwu masih tidak tahu bahwa Yuan Shen adalah klon milik Xiaoyan. Itulah sebabnya dia membuat sedikit penjelasan. Setelah mengatakan itu, Zhenwu perlahan-lahan membuka mulutnya yang besar, mengeluarkan planet mati tempat Xiaoyan berada. Pada saat yang sama di kehampaan yang luas ini, terlihat 5 bahtera samar-samar muncul. Aura yang terpancar dari sosok yang berdiri di atas bahtera membuat Jin Dingdong mengurutkan keningnya. Benar saja, sepertinya ras Yuan Shen hanyalah umpan. Apakah Sensi akhirnya benar-benar bergerak? Ucap Jin Dingdong sambil mundur ke bahtera baja yang disebut Taisu Sen. Setelah itu dia memperhatikan cahaya titik terang melalui tirai tipis. 5 keabadian dewa sedang menuju ke sini. Keberadaan seperti itu tidaklah kecil. Mungkinkah mereka berniat menyelamatkan ras Yuan Shen? Lalu bagaimana dengan 5 keabadian dewa? Apakah mereka pikir bisa mengguncang Taisu Sen? Ucap Jin Dingdong mendengus dingin. Dia melihat 5 titik cahaya yang sangat terang. Berdasarkan ini dapat disimpulkan bahwa mereka adalah keabadian dewa. "Semuanya, dengarkan perintahku." Sensi akhirnya membuat langkah perlawanan. "Segera aktifkan formasi perlindungan visi dewa palsu. Biarkan aku melihat apakah 5 keabadian dewa tersebut dapat menembusnya," ucap Jin Dingdong. "Hahaha, formasi perlindungan visi dewa palsu adalah 10 formasi teratas milik Taisu. Bagaimana mungkin sekelompok idiot dari Sensi yang tidak tahu apa-apa tentang teknik formasi bisa menembusnya? Jika mereka ingin menggunakan kekerasan untuk menerobosnya, itu hanya akan membuat energi formasi semakin kuat," ucap seorang pria di depan Jin Dingdong berkata sambil tertawa. Wajahnya dipenuhi percaya diri. Namun saat berikutnya Jin Dingdong langsung melampar meja. Adegan ini membuat semua pakar Taisu terkejut dan memandangnya dengan takut. "Berani sekali kamu tertawa. Musuh yang kita hadapi adalah Sensi. Kamu tidak pantas meremehkannya. Sedikit keterobohan bisa membuat kita mati di sini kapan saja. Segera mobilisasi pertahanan kemudian bersiaplah untuk mengungsi," teriak Jin Dingdong dengan wajah suram. Sejak awal Sensi belum melakukan tindakan apapun, dan sekarang merupakan pertama kalinya ada gerakan besar. Dia mengerti bahwa Sensi mungkin menyiapkan skema tersembunyi. Hanya saja mengapa mereka muncul di kehampaan Laut Barat ini? Mungkinkah niat mereka untuk menyelamatkan ras Yuan Shen? Apa yang membuat Jin Dingdong khawatir saat tidak hanya kemunculan 5 keabadian dewa? Dibandingkan dengan keabadian dewa ini, apa yang lebih menakutkan adalah Zhenwu. Ukurannya hampir sama dengan Taisu Sen. Di belakangnya ada seekor ular piton raksasa yang bercongkol di punggungnya. Keberadaan seperti ini adalah yang paling menakutkan. Itu tidak sebanding dengan keabadian dewa biasa. Tapi reaksi pertamanya malah menyelamatkan Yuan Shen yang jelas-jelas berasal dari dunia tanpa batas. Hal ini membuat Jin Dingdong cukup bingung. Bahkan jika Yuan Shen bergabung dengan Sensi, itu hanyalah kekuatan eksternal dan itu hanyalah keabadian fisik bintang 6. Tidak ada gunanya Sensi berperang demi dia. Singkatnya, setelah beberapa saat 5 keabadian dewa masih tidak datang seperti yang diharapkan. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang-orang ini? Pengepungan telah terbentuk, tetapi mengapa Sensi masih tidak menyerang? Ucap Jin Dingdong mengerutkan keningnya. Karena mereka tidak melakukannya,
Mari kita keluar dari laut barat ini. Bagaimanapun sudah tidak ada yang berharga di sini. Semua sumber dayanya sudah diamankan. Ucap Dindingdong segera memberi perintah. Setelah itu Tai Susan mulai bergerak. Namun tepat ketika Tai Susan akan pergi, tiba-tiba saja ular piton raksasa di belakang Zenwu menembus kehampaan dengan mulutnya yang besar. Itu menabrak penghalang cahaya yang disebut formasi perlindungan visi dewa palsu. Seluruh formasi bergetar hebat. Meski tidak sepenuhnya rusak, namun gigitan itu langsung membuat 2 lubang besar dan mengakibatkan Tai Susan tidak bisa bergerak sedikit pun. Bajingan! Jika kalian ingin bertarung, kalian bisa bertarung kapan saja. Berhenti melakukan hal tercela dengan menghalangiku pergi seperti ini. Ucap Dindingdong menjadi sangat marah. Kesombongan dan cibiran sebelumnya benar-benar lenyap setelah melihat 2 lubang karena gigitan. Dia juga tidak lagi berpikir bahwa Sensi tidak dapat menembus formasi visi dewa palsu. Dengan kekuatan gigitan Zenwu, bahkan planet manapun dapat hancur dalam sekejap. Kekuatannya telah melampaui imajinasinya. Dan bukan tidak mungkin untuk menghancurkan formasi tersebut. Binatang buas ini seharusnya adalah Kaisar Zenwu yang dirumorkan kan? Melihatnya sekarang, sepertinya dia lebih kuat dari yang dikabarkan. Dengan ukuran seperti itu, aku khawatir akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Tapi kenapa binatang ini melindungi ras Yuansen? Ucap Dindingdong dipenuhi keraguan, matanya tertuju pada klon Yuansen. Menurut pendapatnya, tidak mungkin bagi Sensi untuk mengorbankan biaya besar demi ras Yuansen. Pada saat ini setelah formasi visi dewa palsu diserang, kekuatan pertahanannya sekali lagi ditingkatkan. Energi kental melonjak di sekitar lubang yang pecah. Kemudian seluruh formasi pelindung Tai Susan bersinar dengan cahaya lapis demi lapis. Segera setelah itu seseorang datang ke tahta besi untuk lapor ke Dindingdong. Lapor Tuan ke-12. Kekuatan formasi di perlindungan visi dewa palsu sudah digandakan. Tapi Tai Susan masih mengalami kesulitan untuk bergerak. Ucap orang itu. Ekspresi wajah Dindingdong tampak jelek. Meskipun tindakan Sensi agak tidak dapat diprediksi, tapi hal ini menunjukkan bahwa pasti ada konspirasi yang lebih besar di baliknya. Sepertinya kita harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Pasti ada alasan mengapa Zenwu dengan keras kepala mencegah kita pergi. Ucap Dindingdong sambil melambaikan tirai tipis di depannya. Setelah beberapa saat, terlihat 2 bayangan manusia muncul. Situasinya telah berubah. Saat ini Sensi mulai melakukan gerakan. Harap siap meresponku kapan saja. Jika keadaan menjadi lebih buruk, pada saat itu kami hanya bisa mengungsi. Ucap Dindingdong berbicara kepada sosok di tirai tipis. Jangan khawatir, kami akan menunggu berita darimu kapan saja. Bersiaplah untuk pertarungan besar berikutnya. Tai Susan hanyalah umpan. Bahkan jika dihancurkan, kamu harus melakukan yang terbaik untuk menukarnya dengan informasi inti Sensi. Hanya dengan cara inilah, kita dapat memahami Sensi lebih jauh. Ucap salah satu sosok di tirai tipis sepertinya tidak terkejut dengan situasinya. Bahkan jika Tai Susan dihancurkan di sini, tampaknya mereka sudah siap. Mereka rela mengorbankan sumber daya ini demi mendapatkan lebih banyak informasi tentang Sensi. Demi mencari tahu kartu truf yang dimiliki Sensi untuk mempersiapkan pertempuran sesungguhnya. Tuan muda ke-12 tidak perlu takut. Pada saat itu jika kamu dalam bahaya besar, aku dapat membuka saluran teleportasi untukmu. Ucap sosok kedua di tirai tipis. Tentu saja aku mengerti. Seperti yang kamu katakan, aku akan melakukan yang terbaik di sini. Terima kasih atas dedikasimu. Ucap Dindingdong tidak menunjukkan kesombongan apapun. Sebaliknya menunjukkan rasa hormat dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan muda ke-12 memang bijaksana. Kalau begitu kami akan menunggumu kapan saja. Ucap sosok di tirai tipis itu. Dindingdong menganggukkan kepalanya. Setelah itu kedua sosok di tirai tipis menghilang dan kembali menggambarkan situasi dunia luar. Saat ini ular piton Zenwu menggigit penutup pelindungnya sehingga Tai Susan tidak bisa bergerak. Adapun orang-orang dari dunia Sensi yang menuju ke sini itu, mereka masih tidak melakukan apapun. Total ada 5 bahtera raksasa. Ukuran setiap bahtera sangatlah besar. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau seperti baja. Setiap bahtera memiliki 6 sayap. Itu benar-benar berbeda dari bahtera yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Bahkan Xiaoyan di alam dewa kuno belum pernah melihat bahtera seperti itu. Tampaknya sang ratu bukannya tidak siap. Sebaliknya diam-diam sudah membuat banyak pengaturan. Ada 5 bahtera raksasa di luar sana. Dan masih ada eksistensi lain yang sudah mencapai keabadian Kaisar. Untuk hal ini, Dindingdong tidak berani bertindak gegabah. Komandan, kita akan berjuang menggerakkan Tai Susan. Meskipun pelan, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah. Ucap seseorang melangkah maju untuk melapor. Bagi mereka kebuntuan seperti ini bukanlah hal yang baik. Aku masih tidak tahu apa yang akan dilakukan Sensi. Kita bisa mengungsi saat langit penuh bintang, jadi tunggu sebentar lagi. Aku ingin melihat apa yang Sensi dan para idiot coba lakukan. Ucap Dindingdong sepertinya tidak mau pergi begitu saja. Dia terus melihat melalui tirai tipis. Lapor komandan, ada 1 bahtera kecil mendekat ke sini.
ucap seseorang. Ketika suara itu jatuh, Jin Dingdong segera melambaikan tangannya dan pemandangan di tirai tipis berubah menggambarkan kehampaan yang jauh lebih luas lagi. Memang benar di laut kehampaan ini, samar-samar bisa dilihat satu titik cahaya kecil. Siapa dia? Ucap Jin Dingdong ketika melihat bahtera yang mendekat lurus di tirai tipis. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang sedang duduk bersila di atas planet mati perlahan membuka matanya. Sudut mulutnya perlahan-lahan terangkat dengan senyuman dingin. Akhirnya tubuh asliku akan tiba, ucap Xiaoyan. Awalnya ada tanda bintang 6 di antara alisnya. Tapi dalam kegelapan ini, tanda bintang ke-7 perlahan muncul. Ketika tubuh aslinya dekat dengan tiruannya, Xiaoyan menggunakan darah keabadian fisik untuk terobosan Yuan Shen menjadi 7 bintang. Pada saat ini Shen diperlihatkan pada bahtera kecil yang mendekati laut barat. Dua sosok di dalam bahtera berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mereka tidak lain adalah Ratu dan Xiaoyan. Jin Dingdong melihat ke tirai tipis. Meski baterainya kecil, namun titik cahaya di dalamnya bersinar terang. Jadi begitu alasan mengapa Zhenwu memblokir jalanku dan mengapa 5 keabadian dewa tidak berani menyerangku. Rupanya mereka diam-diam sedang menunggu seseorang. Hanya saja siapa sebenarnya orang yang berada di bahtera ini? Ucap Jin Dingdong sedikit menyipitkan matanya. Aku tidak tahu apakah aku harus menyebut kalian sebagai sampah dunia luar atau sebagai sekelompok sampah Taisu. Terlepas dari itu, kalian sudah berani datang ke wilayah orang lain dengan lancang. Untuk harga ini harus dibayar dengan nyawa kalian, ucap sebuah suara yang bergema di kehampaan. Dan suara itu memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Hanya saja bukan ratu yang berbicara, itu adalah Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan memancarkan fluktuasi aura yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hanya pada saat inilah kepala ular piton ditarik kembali dari formasi fusi dewa palsu. Seolah-olah dia ingin menjemput Xiaoyan sesegera mungkin. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak bisa untuk tidak terbatuk 2 kali. Dia melirik ratu, dan sang ratu memandang Xiaoyan sebelum mengangguk dengan serius. Xiaoyan mengerti, kemudian sosoknya menginjak kepala ular piton raksasa Zhenwu. Saat berikutnya Zhenwu membawa Xiaoyan ke jarak terdekat ke Taisu Shen. Mungkinkah kamu bahkan tidak punya nyali untuk berbicara? Apakah kamu menyerang sekarang? Ucap Xiaoyan, suaranya keluar lagi. Setelah suaranya jatuh, terlihat sosok Jin Dingdong bergegas keluar dari Taisu Shen. Aku tidak menyangka sesi menjadi begitu lemah dalam menghadapi invasi. Mereka sebenarnya menggunakan satu pria untuk mencoba bergertak kami. Bukankah itu sedikit lelucon? Ucap Jin Dingdong. Ruang di antara keduanya dibatasi oleh formasi perlindungan visi dewa palsu. Oleh karena itu Jin Dingdong tidak takut untuk muncul menemui Xiaoyan. Bahkan jika formasinya rusak pun, dia akan punya waktu untuk pergi. Benar saja, dia adalah salah satu dari 12 tuan muda Taisu. Aura kehidupan ini jarang terjadi pada sekelompok sampah Taisu. Kecuali kamu, semuanya hanyalah sekumpulan cangkang tanpa jiwa. Kamu sangat suka berpetualang. Apakah kamu tidak takut mati di sini? Ucap Xiaoyan menatap Jin Dingdong dengan tatapan merendahkan. Hahaha, itu tidak lebih dari kata-kata kasar belaka. Sebelum kamu memiliki pikiran untuk membunuhku, kamu harus bekerja keras untuk menembus formasi ini. Kalau tidak, kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan mati dan siapa yang hidup. Ucap Jin Dingdong mencibir sinis. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa formasi ini tidak bisa dihancurkan? Aku ingin mengatakan bahwa ini adalah formasi pelindung nomor 1 di seluruh dunia. Ucap Xiaoyan berkata dengan suara keras, seolah-olah untuk memberitahu tahanan roh dengan sengaja. Apakah masih perlu untuk dikatakan lagi? Baiklah, karena kamu yang memintanya, maka aku tidak keberatan memberitahumu. Di antara 9 dunia utama, Taisu kami adalah satu-satunya dunia yang memiliki kualitas tertinggi dalam hal teknik formasi. Tidak ada yang menandinginya, tidak terkecuali dunia sensimu. Jadi jangan bermimpi untuk dapat menembusnya. Ucap Jin Dingdong menyilangkan kedua tangan di dadanya. Tahanan roh, apa kau dengar itu? Keluar dan beri dia pelajaran. Ucap Xiaoyan menepuk tahanan roh yang tertidur di dalam lengan jubahnya. Yang terakhir terhuyung-huyung keluar sebelum mendarat di bahu Xiaoyan. Saat berikutnya cahaya biru tiba-tiba muncul di matanya. Sejauh ini sebagian besar formasi yang dilihat oleh Pak Tahanan Roh hanya biasa-biasa saja, bahkan terlalu memalukan. Kali ini aku mendengar kata-kata formasi yang tak terkalahkan di seluruh dunia. Ini membuatku sedikit penasaran, jadi biarkan master ini mencicipinya. Ucap Tahanan Roh tidak lupa untuk memuji dirinya sendiri. Matanya yang besar memancarkan cahaya biru. Hanya saja dibandingkan dengan pelindung Taisu Shen yang besar itu, sepertinya cahaya biru dari Tahanan Roh tidak ada apa-apanya. Hahaha, sungguh sesuatu hal yang aneh. Meskipun kau ingin menemukan seseorang untuk diandalkan, tapi bukan berarti kamu mengeluarkan badut konyol seperti itu. Apakah kamu sangat putus asa? Ucap Jin Dingdong tertawa jahat. Namun sebelum tawanya berhenti,
Dia melihat tubuh tahanan roh menggembung hingga ratusan kaki, dan cahaya biru itu tiba-tiba mekar. Adegan ini sontak membuat senyum di wajah Jin Dingdong langsung menghilang. Tentu apa yang menyebabkan ekspresinya berubah adalah seluruh formasi perlindungan Visidio palsu benar-benar terguncang. Brengsek, makhluk macam apa mata biru besar ini? Ucap terkejut Jin Dingdong. Pada saat ini kesombongan di wajahnya digantikan dengan kepanikan. Bahkan dia tanpa sadar mundur ke belakang. Xiaoyan segera melihat momen yang tepat. Segera sosoknya bergerak maju menghantam pelindung Visidio palsu dengan keras. Dengan suara teredam itu, riak muncul di formasi perlindungan Visidio palsu. Tahanan roh, selesaikan formasi ini tanpa sisa. Beritahu Taisu sialan ini bahwa mereka bukanlah yang nomor 1 dalam hal teknik formasi. Ucap Xiaoyan merangsang temperamen tahanan roh. Weh, aku bahkan tidak berani mengaku sebagai orang nomor 1 di seluruh dunia. Beraninya mereka mengatakan yang teratas hanya dengan formasi rendahan semacam ini. Ucap tahanan roh mendengus dingin. Tidak peduli bagaimana Taisu mempertahankannya. Di bawah sapuan cahaya biru dari tahanan roh, tidak ada cara untuk mencegah keruntuhan formasi Visidio palsu. Bagus, Tuan Muda ke-12, ada apa dengan wajahmu? Sekarang kita sudah tidak dibatasi penghalang. Jadi mari kita tentukan siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup, ucap Xiaoyan. Sosoknya langsung melesat secara eksplosif. Pada saatnya bersamaan, klon Yuansen juga datang dari kejauhan. Di bawah tatapan tercengang Jin Dingdong, dua tubuh itu bergabung menjadi satu. Ini, jadi ras Yuansen itu sebenarnya klonmu? Ucap terkejut Jin Dingdong. Dia sepertinya tidak membayangkan bahwa suatu hari nanti Yuansen akan menjadi klon orang lain. Dikatakan bahwa setiap ras Yuansen memiliki perlindungan jiwa dari para leluhurnya. Sulit untuk mengambilnya, bahkan jika seseorang mengambilnya, seseorang akan mendapat reaksi balik darinya. Jadi pada dasarnya, ras Yuansen semuanya jatuh dengan bangga. Dan sangat jarang ada kasus di mana menjadikan mereka sebagai boneka atau tiruan. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.